Yo halo semuanya, selamat datang di channel Anime Tokusatsu. Di video kali ini, admin bakalan ngebahas tentang kisah Ultraman Noah di novel Second Coming Dream-nya. Yang dimana novel ini menceritakan tentang pertarungan antara Ultraman Noah melawan Dark Lucifer. Dan karena banyak dari kalian request, admin bakalan buat ini. So, penasaran gimana kisahnya? Langsung aja kita menuju ke pembahasannya cuy, let's go! Kisah ini dimulai 3 tahun setelah Ultraman Noah berhasil mengalahkan Darkzagi di series Ultraman Nexus. Sejak kekalahan Darkzagi, tingkat kemunculan spesies di dunia semakin rendah. Di sisi lain, Himea melanjutkan pekerjaan lamanya sebagai seorang fotografer dan membuka pameran tunggal di Los Angeles. Dan Ren Senju juga masih bekerja di taman hiburannya dan sudah menikah dengan Mizuo, yang dimana Mizuo telah mengundurkan diri dari TLT. Keduanya juga telah membuat restoran, dan kebahagiaan juga mengelilingi mereka setiap harinya. Nagi ditugaskan pindah tugas ke Amerika Utara, dan Komon menjadi wakil kapten di TLT. Organisasi Memory Police juga telah dibubarkan, namun masih ada orang yang menggunakan perangkat ini, yang seharusnya sudah tinggalkan, dan ilegal. Yang dimana sosok pria yang menghapus ingatan manusia tentang teroris dan Space Beast masih misterius. Pria misterius itu awalnya adalah anggota dari Memory Police itu sendiri, dan baik Matsunaga ataupun Yu tidak dapat menemukan identitas aslinya. Waktu pun berlalu ketika Nagi dijadwalkan untuk kembali ke Jepang. Nagi dan Komon pun bertemu lagi. Segalanya tampak baik-baik saja, sampai di panggung terbuka tempat Komon dan Nagi bertemu untuk minum. Seorang Memory Police muncul di sana dan mengatakan bahwa manusia adalah makhluk yang lemah dan ketakutan di hati mereka tidak akan pernah hilang. Jadi mangsa tidak akan pernah habis. Pria itu menceritakan tujuannya mengumpulkan ketakutan dari manusia secara ilegal. Setelah mengungkap identitasnya sebagai monster di alam semesta ini, pria itu mengeluarkan perangkat amnesia dan menyerap fluktuasi gelap sambil mengatakan, saya mendapat energi kegelapan yang lebih kuat daripada Dark Mephisto dan Dark Zagi. Lihatlah postur tubuh saya. Pria itu menyerap gelombang kegelapan yang meluap dari Memorizer dan menjelma menjadi bentuk mengerikan yang diberi nama Dark Lucifer dengan tujuan nyata untuk menenggelamkan dunia dalam kegelapan. Dia juga mengatakan bahwa tidak mungkin bagimu untuk mengalahkanku sendirian. Dark Lucifer juga menantang Komon. Meski sudah diberitahu sejak awal bahwa meski demikian, dalam pertempuran, dia tidak akan pernah bisa mengatasi energi gelap yang lebih unggul daripada Dark Zagi. Namun saat itu, Komon tidak sendirian, karena Nagi muncul di sampingnya, dan Nagi juga memegang tangan di belakangnya. Komon mengangkat pengawas Sepulsternya dan memegang erat tangan Nagi dengan tangannya yang lain, dan mengatakan bahwa cahaya adalah sebuah ikatan, kecemerlangannya tidak akan pernah hilang. Nagi pun meletakkan tangan yang lain, dan keduanya berteriak Nexus pada saat yang bersamaan, dan muncullah cahaya indah yang menerangi kegelapan, yang dimana Noah muncul di sana, dan berdiri di hadapan Lucifer. Pertarungan besar pun tidak terelakkan. Noah benar-benar menggunakan seluruh kekuatannya untuk menghadapi Dark Lucifer, dan meskipun cukup kewalahan, singkat cerita Dark Lucifer berhasil dikalahkan setelah pertarungan sengit hingga mengacaukan ruang dan waktu. Meskipun begitu, identitas dari seorang pria misterius tadi tetap menjadi sebuah misteri yang masih belum terungkap hingga saat ini. Dan ya, mungkin itu aja kisah Ultraman Noah di novel Second Coming Dream-nya. Novel ini sebenarnya masih belum diketahui nih, apakah dia canon atau non-canon. Tapi banyak yang bilang kalau misalnya novel ini sifatnya semi-canon atau semi-non-canon, karena ada beberapa hal yang menurutnya cukup janggal. Karena proses terciptanya Dark Lucifer ini nggak bisa disesuaikan dengan garis waktu Nexus manapun. Karena seperti yang kalian tahu, pada majalah Battle of Dream-nya dan di series Ultraman Nexus sendiri, Zagi hanya terlihat mengamuk dan gak sempat menciptakan Dark Lucifer. Dan meskipun ada yang beranggapan kalau Zagi menciptakan Lucifer di sepanjang series Ultraman Nexus atau UNP, juga bisa dibilang kurang masuk akal. Secara Zagi pada saat itu sangatlah lemah, bahkan kehilangan tubuh aslinya, hingga ia mengambil alih tubuhnya Hajime Yamaoka. Jadi hal ini nggak memungkinkan Zagi untuk dapat menciptakan sebuah makhluk yang lebih kuat daripada dirinya pada saat itu. Ia itu cuma anggapan admin dan para fans saja ya. Dan admin juga nggak bisa asal-asal klaim ya, kalau misalnya itu non-canon ataupun canon. Karena kejelasannya juga masih belum diketahui secara pasti. Dan ya, mungkin itu aja kisah sekaligus pembahasan singkat admin mengenai novel Ultraman Noah Second Coming Dream-nya. Kalau kalian suka video ini, boleh tekan tombol like-nya. Dislike kalau nggak suka, donasi bagi yang mau linknya ada di deskripsi. Dan sampai jumpa di video pembahasan Ultraman yang lainnya lagi. Bye-bye.